Pukul 2 tepat, lantai kayu di lorong berderit tanpa sebab, dan napasku tertahan sebelum aku sempat berdiri. Lampu kamar berkedip sekali, lalu sunyi menekan telinga. Dari balik pintu yang tertutup, suara kecil memanggil. Terlalu dekat untuk diabaikan, terlalu jelas untuk disangkal. Aku sendirian, tanpa pegangan, tanpa penjelasan. Rumah ini lebih tua dari ingatanku, dan malam ini terasa seperti menutupku dari semua jalan keluar. Ada sesuatu yang menguasai ruang, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keyakinan dingin bahwa aku tak berdaya. Kepercayaan yang selama ini kupeluk terasa rapuh, seolah diletakkan di tepi jurang. Aku berhenti. Mendengarkan. Ada jeda 1 detik, hening yang menajam, ketika aku menyadari detail kecil yang salah. Dan pada detik itu, aku tahu suara itu bukan milik cucuku. Udara terasa membeku. Jantung berdebar, lalu sunyi kembali menguasai rumah. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat rumah sendiri terasa asing malam ini? Jam di dinding berdetak terlalu keras malam itu. 2 kali, lalu berhenti tepat di angka 2. Aku terbangun dengan perasaan yang tidak bisa kusebutkan, seperti ada tangan dingin menekan dadaku dari dalam. Rumah ini seharusnya sunyi pada jam seperti ini, namun lantainya mengeluarkan bunyi pelan, seolah bernapas perlahan, teratur, dan sadar akan kehadiranku. Aku tidak langsung bangun. Aku berbaring, menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Bau kayu tua bercampur lembab menyelinap ke hidungku. Dari lorong, ada suara gesekan halus, bukan langkah, bukan angin. Seperti sesuatu yang dipindahkan dengan hati-hati agar tidak terdengar. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus, mungkin pipa. Rumah tua selalu punya caranya sendiri untuk mengelabui pikiran. Namun jam 2 malam ini bukan yang pertama. Sudah beberapa minggu, mungkin lebih, aku terbangun pada waktu yang sama. Selalu ada sesuatu yang berbeda, kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar. Aku bangkit perlahan. Kaki menyentuh lantai yang dingin. Setiap langkah kuukur, seperti berjalan di atas kaca tipis. Lampu kamar tidak kunyala, aku tidak ingin memberitahu apapun bahwa aku terjaga. Lorong gelap membentang seperti tenggorokan panjang. Pintu-pintu tertutup rapat, menyimpan rahasia masing-masing. Di ruang tamu, kursi rotan yang biasanya menghadap jendela kini sedikit bergeser. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter. Tapi aku tahu aku tidak memindahkannya. Aku selalu memastikan semuanya kembali ke tempatnya sebelum tidur. Kebiasaan lama, sejak rumah ini mulai terasa terlalu besar untuk satu orang. Aku berdiri lama, menatap kursi itu. Ingatanku mencoba mencari celah, mungkin aku lupa, mungkin aku lelah. Namun ada sensasi lain, lebih tajam. Insting yang berbisik agar aku tidak mengabaikan hal kecil. Aku menyentuh sandaran kursi. Debu tipis menempel di jari, namun ada bagian yang bersih, seolah baru saja dipegang. Tidak mungkin, gumamku, suaraku hampir tak terdengar. Aku berjalan ke dapur. Lampu kulkas menyala ketika pintunya kubuka, memecah gelap dengan cahaya pucat. Gelas-gelas tersusun rapi, piring bersih. Tapi di sudut meja, sendok kecil tergeletak sendiri. Sendok itu biasanya kusimpan di laci paling bawah. Sendok kecil milik cucuku, yang dulu sering ia gunakan untuk mengaduk coklat panasnya. Dadaku menjengkeng. Kenangan datang tanpa izin, tawa kecil, tangan mungil yang menggenggam sendok itu dengan serius. Aku menutup mata sejenak, mengusir bayangan itu. Aku tidak ingin pikiran ini mengarah ke sana. Tidak malam ini. Aku mengembalikan sendok ke laci, menggesernya perlahan agar tidak berbunyi. Saat laci menutup, terdengar suara halus dari atas. Seperti lantai yang ditekan pelan. Aku membeku. Rumah ini hanya 1 lantai. Loteng tidak pernah kugunakan sejak bertahun-tahun lalu. Aku mendongak, menahan napas. Tidak ada suara lanjutan. Hanya detak jam dari ruang tamu, kembali berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Aku tertawa kecil, kering, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. Kau terlalu sensitif, bisikku pada diri sendiri. Kembali ke kamar, aku berbaring tanpa benar-benar tidur.
Pikiran berputar, menyusun potongan-potongan kecil yang tidak mau menyatu. Jam 2. Kursi bergeser. Sendok di meja. Suara di atas. Setiap detail berdiri sendiri, namun bersama-sama membentuk sesuatu yang tidak nyaman. Pagi datang dengan cahaya abu-abu. Aku bangun dengan kepala berat dan mata perih. Rumah terlihat normal di siang hari. Kursi rotan kembali ke posisi semula. Meja dapur bersih. Jika bukan karena ingatanku, aku bisa saja meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Aku membuat catatan kecil di buku tua yang kusimpan di laci. Jam 2 malam, suara di lorong. Aku menulis tanpa emosi, seperti mencatat cuaca. Aku butuh bukti, bukan perasaan. Rutinitas ini memberiku rasa aman palsu, keyakinan bahwa selama aku mencatat, aku mengendalikan sesuatu. Malam berikutnya, jam 2 datang lagi. Kali ini, aku sudah terjaga sebelumnya. Lampu mati, napasku atur. Suara itu muncul lebih jelas, seperti kain diseret perlahan. Aku merasakan keringat dingin di punggung. Aku tidak bergerak. Aku hanya mendengarkan. Ada jeda panjang. Lalu bunyi ketukan pelan. Sekali. 2 kali. Dari arah kamar cucuku yang kosong. Kamar itu selalu terkunci. Aku tidak pernah membukanya sejak terakhir kali. Tenggeng ke jamatar. Aku tidak ingin bangun. Aku tidak ingin tahu. Siapa? Tanyaku akhirnya, suara serak. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Keheningan kembali, lebih berat dari sebelumnya. Aku menunggu lama, sampai kakiku mati rasa. Ketika akhirnya aku berdiri dan mendekat, pintu kamar itu tetap terkunci. Aku memeriksa gagangnya. Dingen. Tidak bergerak. Aku mundur, jantung berdebar. Ada rasa malu karena takut, bercampur marah pada diri sendiri. Aku kembali ke kamar, menutup pintu, mengunci. Aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak membuka kamar itu. Janji yang terasa rapuh bahkan saat kuucapkan. Hari-hari berikutnya, pola itu berlanjut. Selalu jam 2. Selalu ada perubahan kecil. Tirai sedikit terbuka. Foto keluarga di rak bergeser miring. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Apakah aku benar-benar mengaturnya dengan rapi? Atau pikiranku yang mulai mengada-ada? Aku bertemu tetangga suatu sore. Ia tersenyum ramah, menanyakan kabarku. Aku hampir menceritakan semuanya, namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Bagaimana menjelaskan ketakutan yang tidak punya wajah? Aku hanya mengangguk dan tersenyum balik, merasa semakin sendirian. Malam itu, aku memutuskan untuk berjaga di ruang tamu. Jam 2 datang seperti biasa. Suara itu tidak muncul. Aku hampir merasa lega, sampai mataku menangkap sesuatu di meja kecil dekat sofa. Sebuah benda kecil, diletakkan rapi di tengah. Aku mendekat dengan langkah pelan. Jantungku berdegup keras. Di atas meja, tergeletak sepatu kecil berwarna biru, sedikit usang di ujungnya. Sepatu itu milik cucuku. Sepatu yang terakhir kali kupeluk sebelum ia pergi, sepatu yang kusimpan di dalam kotak, di lemari yang terkunci. Aku berdiri terpaku. Tenggeng ke denjen, napasku pendek. Kotak itu tidak pernah kubuka. Tidak pernah. Rumah ini terasa menyempit, seolah dinding mendekat perlahan. Aku menatap sepatu itu lama, berharap ia menghilang, berharap ini hanya ilusi. Namun sepatu itu nyata. Berat. Ada debu tipis di talinya, dan bekas lipatan yang kukenal. Dadaku terasa seperti runtuh ke dalam. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya berdiri, mendengarkan rumah yang kembali bernapas di sekelilingku. Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang kuinginkan. Ada sesuatu yang berubah sejak sepatu itu muncul. Bukan hanya di rumah, tapi di caraku memandang orang lain. Pagi itu, cahaya matahari masuk lewat jendela dengan sudut yang terasa asing, seolah menyoroti sudut-sudut yang selama ini luput dari perhatianku. Aku berdiri lama di dapur, menatap halaman depan. Pagar masih tertutup. Tanaman tetap rapi. Namun rasa aman yang dulu otomatis hadir, kini absen. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Terlalu kecil untuk disebut bukti, tapi cukup untuk mengganggu.
Tetangga yang biasanya menyapaku dari seberang jalan kini hanya mengangguk singkat. Tukang sayur yang datang setiap pagi berhenti beberapa meter lebih jauh, menunggu aku mendekat. Aku bertanya-tanya apakah perubahan ini nyata atau hanya bayangan dari pikiranku yang mulai retak. Di dalam rumah, keheningan menjadi lebih padat. Setiap bunyi terasa bermakna. Piring yang diletakkan terlalu keras. Pintu yang menutup dengan jeda setengah detik lebih lama. Aku menyadari betapa seringnya aku berhenti, menahan napas, mendengarkan. Seolah rumah ini kini punya telinga. Aku membuka lemari tempat kotak sepatu itu kusimpan. Kuncinya masih utuh. Kotaknya tertutup rapat. Aku menyentuh permukaannya, dingin dan berdebu. Jika sepatu itu ada di meja semalam, bagaimana ia bisa kembali ke sini? Atau, apakah ia pernah benar-benar kembali? Ingatanku terasa seperti rekaman yang bisa diedit tanpa izinku. Siang hari, anakku datang berkunjung. Ia duduk di ruang tamu, menatap sekeliling dengan wajah yang terlalu tenang. Aku memperhatikannya diam-diam, cara matanya bergerak, cara ia berhenti sejenak sebelum menjawab pertanyaanku. Kami berbicara tentang hal-hal biasa. Keluarga, pekerjaan, kesehatan. Kata-kata mengalir, tapi ada sesuatu yang ditahan. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku baik, jawabku cepat. Ia mengangguk, tapi matanya tidak meyakinkan. Ada jeda sunyi di antara kami. Jeda yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Aku ingin bertanya tentang sepatu itu. Tentang jam 2. Tentang suara. Tapi lidahku keluh. Menuduh tanpa bukti terasa kejam. Diam terasa lebih aman. Saat ia pamit, aku mengantar sampai pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu lebih lama dari perlu. Aku melihatnya sekilas, gerakan kecil yang tak punya alasan jelas. Ketika pintu menutup, aku berdiri terpaku, mendengarkan langkahnya menjauh. Ada rasa bersalah yang menggerogoti dadaku karena mencurigai darah dagingku sendiri. Malam datang lagi. Jam di dinding berdetak dengan ritme yang membuatku gelisah. Aku mematikan sebagian lampu, membiarkan rumah tenggelam dalam cahaya redup. Dari jendela, aku melihat bayangan bergerak di rumah tetangga. Lampu menyala, lalu mati. Rutinitas yang sama setiap malam. Terlalu teratur. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku pernah benar-benar memperhatikannya sebelumnya. Jam 2 mendekat. Aku duduk di sofa, tangan menggenggam buku catatan. Suara di luar terdengar lebih jelas. Anjing menggonggong jauh, motor lewat pelan. Lalu sunyi. Sunyi yang membuat telingaku berdenging. Aku menunggu. Detik-detik terasa berat. Tidak ada suara. Tidak ada pergeseran. Aku hampir merasa lega. Lalu aku melihatnya, foto keluarga di rak, miring sedikit ke kiri. Aku yakin tadi sore aku meluruskannya. Aku berdiri, mendekat. Saat aku meraih bingkainya, aku melihat pantulan di kaca, bayanganku sendiri, pucat, dengan mata yang tidak kukenal. Berhenti, bisikku pada diri sendiri. Aku kembali duduk. Jantanka berdebar. Aku menulis di buku, foto bergeser. Jam 2. Tidak ada suara. Aku mencoba bersikap rasional. Jika ini ulah orang luar, bagaimana mereka masuk tanpa jejak? Jika dari dalam, siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar, tanpa jawaban yang memuaskan. Hari berikutnya, aku menemukan tetangga berdiri di depan pagar. Ia tersenyum tipis. Kemarin malam dengar apa-apa? Tanyanya santai. Aku membeku sepersekian detik. Tidak, jawabku. Ia mengangguk, senyum tak berubah. Rumah tua suka berisik. Aku tertawa kecil, tapi suaraku kosong. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Kata-katanya menggantung di udara, seperti peringatan yang tidak diucapkan. Bagaimana ia tahu tentang malamku? Aku mulai mengunci lebih banyak pintu. Mengecek jendela 2 kali. Aku menyadari betapa cepatnya kepercayaan bisa berubah menjadi kewaspadaan. Setiap orang kini terasa sebagai kemungkinan. Aku membenci perasaan itu, namun tidak bisa menghindarinya. Sore itu, aku membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Debut tibel membuat kebetak. Di sudut, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku gemetar, selembar kertas terlipat, terselip di antara kardus lama. Kertas itu adalah gambar anak-anak.
Coretan sederhana. Rumah dengan jendela besar. Dan di bawahnya, tulisan kecil yang kukenal, nama cucuku. Aku duduk di lantai, menahan napas. Gambar ini seharusnya disimpan di album, di dalam rumah. Bukan di gudang. Bukan di sini. Aku merasakan tekanan di pelipis. Siapa yang memindahkannya? Kapan? Malam itu, aku tidak menunggu jam 2. Aku membuka album keluarga, memeriksa halaman demi halaman. Ada foto yang hilang. Aku yakin. Foto cucuku di depan rumah, tersenyum lebar. Aku ingat persis. Ruang kosong itu kini menatapku seperti luka terbuka. Aku mendengar suara langkah di teras. Pellen. Taraker. Aku mematikan lampu dan berdiri di balik tirai. Bayangan seseorang terlihat di luar, berdiri terlalu lama. Lalu pergi. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya kehadiran yang disengaja. Ketika aku menyalakan lampu lagi, ada sesuatu di meja dekat pintu. Sebuah kunci cadangan. Kunci rumahku. Kunci yang selama ini kusimpan di laci kamar anakku untuk keadaan darurat. Aku memungutnya dengan tangan gemetar, menyadari satu hal yang membuat perutku mual. Ancaman ini tahu rumahku. Dan aku tahu siapa yang memiliki kunci itu. Ketika kepercayaan runtuh, rasa takut mencari pijakan. Suara itu datang sebelum jam 2. Pelan, nyaris sopan, seperti tidak ingin menakutiku terlalu cepat. Aku terbangun dengan tenggorokan kering dan kepala berat, seolah baru saja menangis lama tanpa sadar. Gelap terasa lebih dekat malam itu, menempel di kulit. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Tidak ada jam berdetak kali ini. Aku melepas baterainya sore tadi, berharap keheningan bisa memberiku kendali. Ternyata tanpa detak pun, tubuhku tahu. Detik-detik tetap bergerak di dalam dadaku, menghitung mundur menuju sesuatu yang tak ingin ku terima. Lalu suara itu muncul. Bukan dari lorong. Bukan dari kamar kosong. Dari dalam rumah, lebih dalam, lebih dekat dari sebelumnya. Suara kecil, serak, dengan jeda napas yang kukenal terlalu baik. Nenek. Aku menutup telinga. Keras. Kukuku menekan kulit kepala. Aku menggeleng, berulang kali, seperti anak kecil yang menolak kenyataan. Tidak, kataku pelan. Tidak. Suara itu berhenti. Aku hampir bernapas lega. Hampir. Lalu terdengar lagi, lebih jelas, lebih tenang. Nenek kenapa diam? Dadaku runtuh. Aku berdiri sempoyongan, kaki gemetar. Setiap naluri berteriak agar aku tidak bergerak, agar aku tetap di tempat, agar aku tidak menjawab. Tapi tubuhku berkhianat. Aku melangkah keluar kamar, satu langkah, lalu satu lagi, seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Lampu lorong menyala otomatis, cahaya kuningnya membuat bayangan memanjang di dinding. Aku melihat foto-foto keluarga saat lewat. Wajah-wajah tersenyum yang kini terasa asing. Di ujung lorong, pintu kamar cucuku terbuka sedikit. Padahal aku menguncinya. Aku ingat jelas bunyi kunci sore tadi. Nenek di sini, kataku, suara bergetar. Aku tidak tahu pada siapa kata-kata itu ditujukan. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas kecil, seperti anak yang menahan tangis. Aku berhenti di depan pintu, tangan terangkat, tapi tak berani menyentuh. Ingatan datang bertubi-tubi. Malam terakhir, suara sirene jauh, tubuh kecil yang dingin. Rasa bersalah yang tak pernah benar-benar pergi. Aku menutup mata. Ketika kubuka kembali, kamar itu kosong. Ranjang rapi. Mainan tersesen. Tidak ada siapa-siapa. Aku terduduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Tangisku pecah tanpa suara, hanya getaran di dada. Sejak malam itu, suara tidak lagi menunggu jam 2. Ia datang kapan saja. Di siang hari, saat aku mencuci piring, aku mendengar tawa kecil dari belakang. Saat aku menyapu halaman, ada bisikan di telingaku. Aku mulai ragu pada apapun yang kudengar. Bahkan pada pikiranku sendiri. Aku berhenti keluar rumah. Tetangga mengetuk, aku tidak membuka. Telepon berdering, aku biarkan mati. Aku lelah menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kubuktikan. Dunia menyempit menjadi rumah ini, dan rumah ini berubah menjadi labirin ingatan.
Suara-suara itu tahu caranya melukai. Ia memanggil dengan panggilan kesayangan. Ia mengulang kata-kata yang hanya kami berdua tahu. Ia bertanya hal-hal kecil, seolah benar-benar ingin tahu. Nenek masih simpan gambarku? Nenek marah ya kemarin. Aku menjawab kadang-kadang. Helen, hampir berbisik. Aku benci diriku sendiri karenanya. Setiap jawaban membuat rasa bersalah makin dalam, seperti aku mengkhianati ingatan cucuku dengan melayani bayangan palsu ini. Tabuka melama. Aku jarang tidur. Makan hanya karena harus. Waktu menjadi cair, pagi dan malam bercampur. Aku mulai melihat perubahan di wajahku di cermin. Mata cekung, kulit kusam, ekspresi waspada yang tak pernah hilang. Suatu sore, anakku datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Ibu tidak angkat telepon, katanya. Aku ingin marah, ingin menyuruhnya pergi. Tapi yang keluar hanya kelelahan. Aku capek, jawabku. Ia masuk, menutup pintu. Pandangannya menyapu ruang tamu, berhenti pada album foto yang terbuka di meja. Pada sepatu kecil yang kini kusingkirkan ke sudut, tapi masih terlihat. Ibu dengar suara lagi? Tanyanya Helen. Aku terdiam. Keheningan di antara kami berat. Aku mengangguk. Bu, katanya, mendekat. Ini cuma stres. Ibu perlu istirahat. Nada suaranya terlalu tenang. Terlalu terkontrol. Aku menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu di balik wajahnya. Ada ketidaksabaran yang disembunyikan, seperti orang yang sudah menyiapkan jawaban apapun yang akan kudengar. Malam ini, kataku, kamu dengar sendiri. Ia menghela napas. Baik. Malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu. Lampu menyala terang. Televisi mati. Jam dinding tanpa baterai menggantung seperti hiasan mati. Kami menunggu. Jam 2 lewat. Tidak ada suara. Anakku menatapku dengan tatapan yang ingin mengatakan sesuatu, tapi kutahan dengan isyarat tangan. 5 menit. 10. Aku mulai merasa bodoh. Lalu terdengar suara kursi bergeser di dapur. Helen. Anaka menegang. Ia berdiri cepat. Ada tikus, katanya. Tunggu, bicycle. Suara itu datang lagi. Kali ini jelas. Panggilan yang sama. Dari arah dapur. Nenek. Anaka membeku. Wajahnya berubah. Bukan kaget. Lebih seperti tahu. Ia menoleh ke arahku perlahan. Ibu dengar itu? Tanyanya. Aku mengangguk, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Ia berjalan ke dapur, langkahnya pasti. Aku mengikutinya. Lampu dapur menyala. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sumber suara. Hanya kami berdua. Ia menoleh. Bu, tidak ada apa-apa. Tapi kamu dengar, kataku. Kamu dengar. Ia terdiam. Wajahnya mengeras, lalu kembali netral. Mungkin dari luar. Kata-katanya jatuh dingin. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, rasa takutku menemukan bentuk. Bukan suara. Bukan rumah. Tapi orang di depanku. Setelah ia pergi malam itu, suara tidak kembali. Bukan karena berhenti. Tapi karena aku tahu kini, ia tidak datang untuk menakutiku secara acak. Ia datang dengan tujuan. Terraker. Disesuaikan dengan ingatanku, dengan lukaku. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kunci cadangan di meja. Potongan-potongan itu akhirnya menyatu. Pola jam. Benda yang berpindah. Suara yang tahu terlalu banyak. Ini bukan gangguan. Bukan arwah. Ini adalah permainan. Dan aku sedang diposisikan sebagai bidaknya. Bertahan berarti berhenti menjadi korban. Jam 2 tidak lagi mengejutkanku. Ia datang seperti tamu yang sudah kukenal, tidak diundang, tapi selalu tepat waktu. Malam itu aku duduk di meja makan dengan lampu menyala penuh, punggung tegak, napas terukur. Tanganku gemetar sedikit, tapi tidak seperti sebelumnya. Ketakutan masih ada, hanya saja kini ia berada di tempatnya, di belakang kemudi, bukan di kursi penumpang. Aku berhenti bereaksi. Itu keputusan pertamaku. Jika ini permainan, maka setiap reaksiku adalah hadiah. Setiap tangis,
Setiap jawaban, setiap langkah panik adalah bahan bakar. Aku menutup buku catatan lama dan membuka lembar baru. Kali ini bukan untuk mencatat apa yang terjadi, tapi bagaimana ia terjadi. Dari mana suara datang? Kapan benda berpindah? Apa yang selalu sama? Rumah ini kupetakan ulang. Bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai medan. Aku duduk di setiap sudut, memejamkan mata, mendengarkan. Dapur punya gema pendek. Lorong memantulkan suara 2 kali. Kamar cucuku, kosong, tapi menyimpan dengung yang aneh, seperti suara tertahan di dinding. Aku tidak lagi masuk ke sana. Aku hanya berdiri di ambang, mencatat jarak, sudut pandang, bayangan. Siang hari kugunakan untuk mengamati. Tetangga keluar masuk dengan pola yang hampir sama setiap hari. Motor berhenti sebentar di ujung jalan sekitar pukul 1:40. Lampu rumah seberang menyala lalu mati dalam selang waktu tertentu. Semua terlihat biasa jika tidak diperhatikan terlalu lama. Aku memperhatikannya lama. Aku berhenti menyembunyikan ketakutanku, tapi juga berhenti menunjukkannya. Ketika anakku datang lagi, aku tidak membahas suara. Kami minum teh, berbicara singkat. Aku memperhatikan tangannya saat mengangkat cangkir, tidak gemetar. Aku memperhatikan matanya saat melihat ke lorong, terlalu cepat berpaling. Ibu kelihatan lebih tenang, katanya. Aku belajar, jawabku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Malam itu, jam 2 kembali menguji. Aku mematikan sebagian lampu, menyisakan dapur dan ruang tamu. Aku duduk di kursi yang sama, tidak bergerak. Suara itu datang, tepat seperti dugaan. Panggilan yang sama, nada yang sama. Tapi kali ini, aku tidak menjawab. Nenek. Aku membiarkannya menggantung. Keheningen menable. Ada jeda yang lebih panjang dari biasanya, seolah sesuatu di luar sana menimbang ulang langkahnya. Lalu suara langkah kecil, disengaja, mendekat dari arah dapur. Aku tetap diam, menahan napas, menghitung detik. 5, 10, 20. Suara berhenti. Tidak ada panggilan lanjutan. Aku merasakan sesuatu bergeser, bukan kursi, bukan pintu. Tekanan. Seperti seseorang yang tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Aku tersenyum kecil. Pahit, tapi nyata. Hari berikutnya, aku menemukan perubahan lain. Bukan benda, melainkan pesan. Secari kertas kecil di bawah pintu belakang, terlipat rapi. Tulisan tangan yang kukenal. Terlalu kukenal. Nenek jangan diam. Aku takut. Tengenka Dingen. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Ini bukan lagi sekadar meniru suara. Ini manipulasi. Menggunakan rasa bersalahku sebagai alat. Aku tidak membuang kertas itu. Aku menyimpannya, memotret, mencatat waktunya. Aku mulai menguji. Menguba Ferdinandus. Tidur di ruang tamu satu malam, di kamar lain malam berikutnya. Suara selalu menyesuaikan. Selalu datang dari arah yang paling membuatku ragu. Selalu menggunakan kenangan yang berbeda. Seolah seseorang mengamati, belajar, lalu menekan tombol yang tepat. Pada malam keempat, aku mematikan semua lampu. Total. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku duduk di lantai, punggung ke dinding, mata terbuka. Jam 2 lewat. Tidak ada suara. Aku menunggu lebih lama. Lalu, dari luar jendela, terdengar bisikan. Bukan dari dalam. Nenek. Aku berdiri perlahan, mendekati tirai. Bayangan seseorang berdiri di halaman. Tidak bergerak, tidak mencoba masuk. Hanya berdiri di sana, cukup dekat untuk didengar, cukup jauh untuk tidak terlihat jelas. Apa maumu? Tanyaku, suara rendah. Tidak ada jawaban. Bayangan itu pergi, menyatu dengan gelap. Aku gemetar setelahnya, bukan karena takut, tapi karena satu kesadaran yang menghantam keras. Suara itu membutuhkan jarak. Dan seseorang sedang bermain dengan batas rumah ini. Pola mulai jelas. Bukan arwah. Bukan gangguan pikiranku. Ini kerja orang yang tahu jadwalku, tahu kebiasaan rumah, tahu lukaku. Dan lebih dari itu, orang yang ingin aku terlihat tidak stabil. Ingin aku ragu pada diriku sendiri.
Motifnya mulai tercium. Jika aku terlihat rapuh, jika aku terdengar tidak rasional, maka apapun yang terjadi padaku nanti akan mudah dijelaskan. Aku teringat percakapan singkat tentang rumah ini. Tentang surat-surat lama. Tentang nilai tanah yang naik. Tentang, lebih baik dijual saja, Bu. Aku duduk lama di meja makan, menatap foto keluarga. Tanganku berhenti di bingkai yang menampilkan kami bertiga. Senyum yang kini terasa seperti sandiwara lama. Aku merasakan duka, tapi juga kejernihan yang dingin. Malam berikutnya, aku melakukan satu hal yang tidak terduga. Aku menjawab, bukan dengan suara cucuku, dengan suaraku sendiri. Aku dengar, kataku, pelan. Suara itu terdiam. Lalu muncul lagi, ragu. Nenek di mana? Di sini, jawabku. Dan aku tidak takut. Keheningan panjang. Aku hampir bisa merasakan kemarahan yang tertahan. Lalu suara langkah tergesa. Benda jatuh. Pintu belakang berdecit sebentar, lalu sunyi. Pagi itu, aku menemukan jejak sepatu dewasa di tanah lembab halaman. Bukan sepatu kecil. Jejak itu mengarah ke pagar samping, lalu hilang. Aku membandingkannya dengan sepatu di rak, satu pasang tidak ada. Identitas itu belum sepenuhnya terbuka, tapi bayangannya kini punya tinggi, berat, dan arah. Aku tidak lagi sendirian dalam pikiranku. Aku tidak lagi menunggu untuk diserang. Aku tahu satu hal dengan pasti, kebenaran ini terlalu besar untuk kupikul sendiri. Kebenaran membutuhkan sekutu. Aku tidak langsung mencari bantuan. Pikiran pertamaku adalah bertahan sendiri. Namun malam-malam berikutnya membuktikan satu hal, permainan ini terlalu rapi untuk dilawan sendirian. Jam 2 tetap datang, lebih sunyi, lebih hati-hati. Seperti predator yang tahu mangsanya mulai memperhatikan. Aku memilih orang yang paling kecil kemungkinannya untuk terlibat, tetangga lama di ujung jalan, seorang pria yang jarang berbicara, lebih sering memperbaiki radio tua di terasnya. Aku menunggu sore yang tepat, saat jalan sepi dan matahari condong. Aku berdiri di pagar, tidak masuk ke wilayahnya. Aku butuh bantuan, kataku, pelan. Ia mengangkat kepala, menatapku lama. Tidak kaget, tidak bertanya. Hanya mengangguk sekali. Masuk. Di ruang tamunya, bau kopi basi dan kabel hangus bercampur. Radio berdengung rendah, seperti napas. Aku menceritakan sebagian, suara, jam 2, benda berpindah. Tidak semuanya. Ia mendengarkan tanpa menyela, jari-jarinya tetap bekerja membuka casing radio. Bukan hantu, katanya akhirnya. Pola terlalu rapi. Aku mengangguk. Aku tahu. Ia menatapku. Kamu mau bukti atau mau aman? Pertanyaan itu menempel lama. Aku mau bukti, jawabku. Kalau aman, aku sudah pergi. Kami menyusun rencana kecil. Tidak heroik, tidak berisik. Hanya pengamatan. Kamera lama yang dipasang menghadap dapur dan halaman belakang disamarkan sebagai barang rusak. Perekam suara murah di lorong. Jam tanpa baterai diganti dengan alarm senyap di ponsel, getaran saja. Semua dilakukan siang hari, tanpa menarik perhatian. Jangan ubah rutinitas terlalu cepat, katanya. Itu memancing. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Harapan kecil, tapi nyata. Dan ketakutan baru, bagaimana jika sekutu ini juga salah? Atau lebih buruk, berpihak pada permainan? Malam pertama berjalan sunyi. Jam 2 lewat tanpa suara. Aku menunggu lebih lama. Rekaman hanya menangkap dengung listrik dan napasku sendiri. Aku hampir kecewa. Hampir. Malam kedua, suara kembali. Panggilan itu, setengah berbisik. Aku tidak menjawab. Kamera merekam bayangan lewat di halaman, terpotong pagar. Tidak jelas wajahnya, tapi langkahnya dikenal. Berat. Terriker. Aku memeriksa rekaman bersama tetangga keesokan harinya. Kami memutar ulang, memperbesar, memperlambat. Bayangan itu berhenti tepat di titik buta kamera, lalu menghilang. Dia tahu, katanya singkat. Dia tahu apa? Di mana tidak terlihat. Waktu menjadi musuh. Setiap malam adalah risiko. Setiap siang adalah persiapan.
Aku mulai mengumpulkan bukti kecil, waktu suara muncul, arah datangnya, kalimat yang digunakan. Selalu ada jeda yang sama sebelum panggilan kedua. Selalu ada bunyi pintu belakang setelahnya. Selalu jam 2:05. Anakku datang lagi, tanpa kabar. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Kami duduk di ruang tamu. Ia menanyakan hal-hal biasa. Aku menjawab seperlunya. Matanya berkeliling, berhenti pada sudut-sudut yang telah kupasangi alat. Ada yang berubah, katanya. Cat baru, jawabku. Ia tersenyum. Senyum cepat. Ibu harus hati-hati. Kata-kata itu terdengar seperti perhatian, tapi nadanya seperti peringatan. Setelah ia pergi, aku menggigil lama. Kamera merekamnya berhenti sebentar di teras, menoleh ke jendela, lalu berjalan pergi. Dia mencium sesuatu, kata tetangga saat melihat rekaman. Kami memutuskan langkah berikutnya, memancing tanpa terlihat. Aku menaruh benda umpan, album foto lama, di tempat yang biasa menjadi target. Aku membiarkannya terlihat setengah, seolah lupa. Malam itu, aku tidur di kamar lain. Jam 2 datang dengan cepat. Suara tidak muncul. Yang muncul adalah langkah, pelan. Lalu bunyi halaman terinjak. Kamera menangkap siluet yang mendekat ke jendela dapur. Tangan muncul sebentar, menyentuh kusen, lalu menarik diri. Tidak ada suara cucu malam itu. Tidak ada panggilan. Seolah permainan berganti bab. Keesokan paginya, album itu berpindah. Tepat ke meja ruang tamu. Dibuka pada halaman tertentu, foto cucuku di depan rumah. Di bawahnya, selembar kertas baru. Nenek Painter. Tapi jangan terlalu jauh. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Tinta hitam. Tekanan pena kuat. Tidak gemetar. Pesan ini bukan untuk menakutiku. Ini ancaman. Kita terlalu dekat, kata tetangga. Dia beriarsi. Kita harus lanjut, kataku. Ia menatapku. Sekali lagi, salah langkah, kamu sendirian. Kami sepakat mempercepat. Recommend disalin. Waktu dicatat. Jejak seperti foto. Aku menyimpan semuanya di tempat terpisah. Jika sesuatu terjadi padaku, bukti ini harus hidup. Malam berikutnya, aku sengaja mengubah satu hal kecil, lampu dapurku biarkan mati. Seolah lupa. Jam 2 lewat. Tidak ada suara. 5 menit. 10. Lalu terdengar pintu belakang terbuka perlahan. Kamera menangkap bayangan masuk setengah badan, berhenti, lalu mundur cepat. Telepon ke Berger. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponsel. Jantungku berdegup keras, tapi kepalaku dingin. Ini bukti. Ini reaksi. Ini tanda bahwa rencana kami terendus. Pagi hari, tetangga tidak ada di rumah. Teras kosong. Radio mati. Aku mengetuk lama. Tidak ada jawaban. Aku melihat ke jendela, tirai terbuka sedikit. Di dalam, ruangan berantakan. Kamera kami hilang. Aku berdiri di sana, napas tercekat. Sekutu dalam bayangan menghilang. Rencana kami bocor. Permainan berubah menjadi pengejaran. Tidak ada jalan mundur. Jam 2 terasa lebih dekat dari biasanya. Bahkan siang hari pun, bayangannya sudah menempel di dinding. Aku berjalan di dalam rumah dengan langkah tenang yang kupaksakan, menata ulang benda-benda seperti biasa, seolah semuanya kembali normal. Namun di bawah permukaan, kemarahan yang terkendali mengalir pelan, dingin, dan fokus. Aku tahu rencanaku terbaca. Kamera hilang. Sekutu lenyap. Itu kesalahan, tapi juga konfirmasi. Seseorang tidak hanya mendengarkan, ia merespons. Dan respons itu tidak lagi halus. Ia mulai terburu-buru. Aku membersihkan ruang tamu dengan teliti, menghapus jejakku sendiri. Album foto kupindahkan ke tempat semula, tapi kali ini kuselipkan sesuatu di antara halaman. Kertas kosong dengan lipatan khas. Umpan. Jika disentuh, aku akan tahu. Aku menaruh kursi kembali ke posisi yang sering digeser, namun kali ini kuletakkan serpihan kapur kecil di kaki kursi, tidak terlihat, tapi cukup rapuh untuk meninggalkan tanda. Telepon rumah berdering sore itu. Aku membiarkannya berdering lama sebelum mengangkat.
Ibu, suara itu tenang. Terlalu tenang. Kita perlu bicara. Kita selalu bicara, jawabku. Ada Jida. Napas Didahan. Tidak seperti ini. Detengla, kataku. Jam 2. Sunyi di seberang. Lalu sambungan terputus. Aku menatap gagang telepon, merasakan denyut di pelipis. Ini bukan undangan. Ini penetapan arena. Aku menyiapkan rumah seperti menyiapkan diri sendiri. Lampu kupilih selektif, beberapa menyala, beberapa mati, menciptakan bayangan yang tidak konsisten. Pintu belakang tidak kukunci, tapi kusangga tipis. Jendela dapur kubuka sedikit. Aku ingin ia merasa nyaman. Terlalu nyaman. Malam turun pelan. Aku makan sedikit, minum air hangat, menjaga tubuh tetap stabil. Ketika rasa takut datang, aku duduk, mengatur napas, menghitung. Ketika amarah naik, aku menurunkannya. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Itu yang ia tunggu. Jam 2:02. Tidak ada suara. Aku duduk di kursi, menatap lorong. Serpihan kapur masih utuh. Album foto belum tersentuh. Aku hampir tersenyum. Lalu terdengar langkah. Bukan panggilan. Bukan bisikan. Langkah dewasa, mantap, dari arah dapur. Kursi bergeser. Kapur pecah tanpa suara. Aku mencatatnya dalam kepala. Keluar, kataku, rendah. Ia muncul di ambang dapur. Wajah yang kukenal, kini terasa asing. Ia tidak terlihat marah. Tidak gugup. Hanya lelah. Kamu memaksaku, katanya. Aku memintamu berhenti, jawabku. Kamu yang memilih lanjut. Ia melangkah satu langkah. Aku tidak mundur. Bayangan kami bertabrakan di dinding. Lampu berkedip sebentar. Ini demi kebaikan, katanya. Demi siapa? Tanyaku. Ia terdiam. Tatapannya beralih ke album foto di meja. Matanya meniempet. Rumah ini beban, katanya pelan. Kamu sendirian. Kamu sakit. Semua orang akan mengerti. Kata-katanya jatuh rapi, seperti naskah yang dihafal. Aku merasakan kemarahan naik, tapi ku tahan. Kamu mencuri suaranya, kataku. Kamu pakai dia untuk menghancurkanku. Ia menghela napas. Aku membuatmu mendengar apa yang sudah ada di kepalamu. Tidak, jawabku. Kamu mempelajarinya. Kamu memprogramnya. Aku menyebut detail-detail kecil. Kalimat yang hanya kami tahu. Jeda napas yang konsisten. Jam 2:05. Wajahnya berubah. Retakan kecil muncul, mata berkedip lebih sering, rahang mengeras. Kamu terlalu jauh, katanya. Belum, kataku. Kamu belum mengaku. Ia melangkah mundur setengah langkah. Aku maju setengah langkah. Jarak itu penting. Aku melihat kertas di sakunya. Ujungnya terlipat seperti pesan sebelumnya. Kenapa jam 2? Tanyaku. Ia tertawa pendek. Waktu orang paling rapuh. Dan paling mudah disalahkan, tambahku. Sunyi menyelimuti ruangan. Aku mendengar napasku sendiri. Ia mengusap wajah, sejenak kehilangan kontrol. Aku tidak ingin menyakitimu, katanya. Aku hanya ingin ini selesai. Dengan membuatku gila, kataku. Ia tidak menjawab. Keheningan itu adalah pengakuan. Aku mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuh, tapi untuk menunjukkan album foto, kertas, serpihan kapur. Bukti-bukti kecil yang ia remehkan. Kamu lupa satu hal, kataku. Aku masih bisa berpikir. Ia menatap jam dinding tanpa baterai, lalu ke ponselnya. Wajahnya menegang. Kamu tidak punya bukti cukup. Cukup untuk jam 2, jawabku. Ia tersenyum tipis. Senyum terakhir sebelum topeng benar-benar retak. Kalau begitu, katanya, kita akhiri malam ini. Ia berbalik menuju pintu belakang. Aku tidak mengejar. Aku berdiri, mendengarkan langkahnya menjauh. Lalu berhenti. Lalu kembali satu langkah. Ia menoleh. Jangan salah langkah, katanya. Tidak semua orang akan percaya. Aku mengangguk. Aku tahu. Pintu menutup. Sunyi kembali. Aku duduk perlahan,
Tubuh gemetar setelah tegang terlalu lama. Aku tahu ini belum selesai. Justru baru dimulai. Jam 2 telah dipilih. Arena telah ditetapkan. Malam menentukan segalanya. Jam 2 tiba tanpa suara. Tidak ada detak. Tidak ada peringatan. Hanya perubahan kecil di udara, seperti ruangan yang menarik napas panjang lalu menahannya. Aku berdiri di ruang tamu dengan lampu mati, membiarkan gelap bekerja untukku. Terbuka Teresa Ringen, Ananya Tanong. Ketakutan sudah melewati puncaknya. Yang tersisa hanya keputusan. Aku menutup mata sejenak, mengingat urutan yang kupelajari. Pintu belakang. Jendela Daper. Titik buta. Jam 2:05. Aku membuka mata. Keheningan terasa rapuh, siap pecah oleh satu kesalahan kecil. Aku tidak bergerak. Aku menunggu. Langkah pertama terdengar dari luar pagar. Helen. Tidak tergesa. Ia datang tanpa panggilan, tanpa suara cucu. Itu sudah cukup bagiku. Ia memilih wajah aslinya malam ini. Bayangan bergerak di balik tirai dapur. Pintu belakang berdecit pelan, tepat seperti dugaanku. Aku menghitung di dalam kepala. 1, 2, 3. Aku menyalakan satu lampu kecil di sudut ruang tamu. Kahaya Kuning Memo Donjelap, Mensiptikan Lorong Bayangan. Aku ingin ia melihatku, tapi tidak sepenuhnya. Aku ingin ia ragu. Kamu datang, kataku. Ia berhenti. Aku mendengar napasnya. Lebih cepat dari yang ia kira bisa disembunyikan. Ia melangkah masuk, wajahnya muncul setengah dalam cahaya. Tidak ada senyum malam ini. Kita akhiri, katanya. Khagwabku. Kita akhiri dengan benar. Ia melirik sekitar, menilai. Matanya berhenti pada album foto di meja, pada kertas yang kuselipkan, pada ponsel di tanganku. Aku melihat kilat kesadaran di wajahnya. Kamu rekam? Tanyanya. Tidak, kataku. Aku ingat. Ia tertawa pendek. Ingatan bisa dipatahkan. Tidak malam ini, jawabku. Aku melangkah satu langkah ke depan. Ia mundur setengah. Aku menyebutkan detail demi detail, seperti membacakan kronologi. Jam, arah suara, kata-kata yang diulang, jeda napas. Aku menyebut nama tetangga yang hilang. Aku menyebut kamera yang dicuri. Aku menyebut pesan ancaman. Setiap kata membuat bahunya turun sedikit, seperti beban yang akhirnya diakui. Kamu ingin rumah ini, kataku. Kamu ingin aku terlihat tidak stabil. Kamu ingin semua orang percaya aku berbahaya bagi diriku sendiri. Ia mengusap wajah. Aku ingin kamu selamat. Dengan mematahkan aku, kataku. Ia mendongak, matanya tajam. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti cukup, jawabku. Cukup untuk memilih. Keheningan kembali. Aku merasakan detak jantungku, lambat dan kuat. Aku menoleh ke jam dinding tanpa baterai. 2:05. Tepat. Aku mengangguk kecil pada diriku sendiri. Ini saatnya, kataku. Ia melangkah cepat ke arah dapur. Aku mengikutinya, menjaga jarak. Di ambang dapur, aku berhenti. Ia berbalik, wajahnya tegang. Kalau kamu lakukan ini, katanya, kamu kehilangan aku. Aku menelan. Ada rasa sakit yang singkat, tajam. Aku sudah kehilanganmu, jawabku. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, topengnya jatuh sepenuhnya. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang hampir mirip takut. Kamu mau apa? Tanyanya. Aku mengangkat ponsel. Aku mau kebenaran dicatat. Dengan caraku. Aku menekan tombol. Panggilan keluar. Aku menyebutkan alamat dengan suara jelas. Aku tidak menjelaskan apapun lagi. Aku menutup panggilan. Ia menatapku, rahangnya mengeras. Kamu tahu konsekuensinya, katanya. Aku tahu, jawabku. Ia melangkah mendekat, terlalu dekat. Aku tidak mundur. Aku melihat matanya, mencari sisa-sisa manusia yang kukenal. Ada. Tipis. Tapi ada. Perjala, kataku. Sekarang, ia ragu sepersekian detik, lalu berbalik. Langkahnya cepat, hampir lari. Pintu belakang terbuka lebar. Udara malam masuk,
dingin dan basah. Aku berdiri sendiri di dapur, mendengarkan langkahnya menjauh. Sirene terdengar jauh. Mendekat. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari. Tanganku gemetar sekarang. Aku membiarkannya. Air mata datang tanpa drama, jatuh satu-satu. Aku tidak menahannya. Ketika suara di luar semakin dekat, aku berdiri. Aku menata napas. Aku menutup pintu belakang dan menguncinya. Aku mematikan lampu dapur, menyisakan ruang tamu dalam cahaya redup. Aku menunggu di kursi. Ketukan datang. Tegas. Aku berdiri dan membuka pintu depan. Wajah-wajah asing. Suara-suara singkat. Pertanyaan. Aku menjawab seperlunya. Aku menyerahkan kertas, foto, catatan waktu. Aku tidak menyebutkan suara cucu. Aku tidak perlu. Mereka masuk, melihat-lihat, mencatat. Aku duduk dan menunggu. Waktu bergerak aneh, memanjang dan memendek. Akhirnya, salah satu dari mereka menatapku dengan wajah serius. Kami perlu Anda ikut, katanya. Aku mengangguk. Baik. Aku berdiri, mengambil mantel. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh ke rumah. Untuk terakhir kalinya malam itu. Aku melihat bayangan di lorong, hanya bayanganku sendiri. Aku menghela napas. Di luar, udara terasa lebih dingin. Siren berani. Pintu tertutup di belakangku. Aku berjalan pelan, setiap langkah terasa final. Ada rasa kehilangan yang besar, tapi juga kelegaan yang aneh. Keadilan tidak pernah lembut. Ia menuntut harga. Saat aku duduk, aku merasakan ponsel bergetar. Pesan masuk. 1 kalimat. Kamu memilih. Aku menatap layar. Aku tahu pilihan itu tidak bisa dibatalkan. Aku mematikan ponsel dan menyimpannya. Jam 2 telah berlalu. Namun ini belum selesai. Pilihan terakhir telah dibuat. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada panggilan, tidak ada bisikan, tidak ada jam yang terasa mendesak. Aku terbangun dengan tubuh kaku dan pikiran kosong, seperti rumah yang baru saja ditinggalkan penghuninya. Sunyi kali ini bukan ancaman. Ia hanya ada. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu sesuatu yang tidak datang. Napasku terter. Jantungku tidak berdebar. Aku mengangkat kepala, mendengarkan, kebiasaan yang sulit dilepas. Hanya burung di luar jendela. Jauh. Biasa. Aku berdiri perlahan, menapakkan kaki ke lantai yang dingin, dan berjalan menyusuri lorong tanpa rasa was-was. Rumah terlihat sama, namun rasanya berbeda. Seperti ruangan yang baru dibersihkan dari asap. Masih ada bau sisa, tapi udara mulai bergerak. Aku membuka tirai, membiarkan cahaya masuk penuh. Debut Menari Pelen. Aku tidak menutupnya lagi. Di ruang tamu, kursi berada di tempatnya. Meja bersih. Album foto tertutup rapi. Aku mendekat, menyentuh sampulnya sebentar, lalu menjauh. Tidak sekarang. Aku belum siap membuka semuanya sekaligus. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Terlalu lambat untuk orang yang terbiasa menunggu jam 2. Aku mengisi waktu dengan hal-hal kecil, menyiram tanaman, menyeduh teh, membersihkan rak. Aku tidak mencoba melupakan. Aku mencoba menata. Setiap gerakan punya jeda, setiap jeda punya napas. Orang-orang datang dan pergi. Pertanyaan singkat. Tatapan hati-hati. Aku menjawab seperlunya. Tidak semua orang perlu tahu detail. Tidak semua luka perlu dijelaskan. Aku belajar mengatakan, cukup, tanpa merasa bersalah. Suatu sore, aku memberanikan diri masuk ke kamar cucuku. Pintu terbuka tanpa bunyi. Cahaya sore jatuh di lantai, membentuk kotak-kotak hangat. Aku berdiri lama di ambang, membiarkan ingatan datang tanpa dipaksa. Tidak ada suara. Tidak ada panggilan. Hanya ruang. Aku merapikan ranjang perlahan. Menyentuh bantal. Menyusun mainan. Aku tidak menghapus jejaknya. Aku memberinya tempat. Di rak kecil, aku menaruh foto yang selama ini kusembunyikan. Aku menatap senyumnya, dan untuk pertama kalinya, dadaku tidak runtuh. Aku di sini, kataku pelan. Bukan untuk menjawab suara. Untuk diriku sendiri. Malam datang. Jam 2 lewat tanpa terasa.
Aku tertidur di sofa dengan lampu kecil menyala. Aku terbangun sebentar, melihat jam ponsel, lalu tidur lagi. Tidak ada uji, tidak ada arena. Hanya lelah yang wajar. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu orang yang pernah membantuku. Atau setidaknya, pernah berada di sisi yang sama. Kami berbicara singkat. Tidak ada permintaan maaf yang dramatis. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya pengakuan kecil bahwa tidak semua hal bisa diselamatkan. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku berjalan, jawabku. Ia mengangguk. Itu cukup. Aku mulai mempercayai hal-hal sederhana lagi. Suara hujan di atap. Pintu yang berderit karena usia. Telepon yang berdering siang hari. Aku tidak lagi menautkan semuanya pada ancaman. Aku membiarkan dunia menjadi dunia, tanpa makna tambahan yang menyakitkan. Suatu malam, aku bermimpi. Bukan mimpi buruk. Cucu itu muncul, duduk di lantai, bermain sendiri. Ia menoleh, tersenyum, lalu kembali bermain. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Aku terbangun dengan mata basah, tapi napasku tenang. Aku membuat perubahan kecil pada rumah. Mengganti kunci. Memperbaiki lampu. Menata ulang furnitur. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menandai awal. Rumah ini masih rumah yang sama, namun aku menegaskan batasnya. Ketika seseorang bertanya apakah aku takut sendirian, aku berpikir sejenak. Tidak, kataku. Aku lebih berhati-hati. Perbedaan itu penting. Aku belajar bahwa kepercayaan bukan kembali seperti semula. Ia dibangun ulang, lebih rendah, lebih kokoh. Aku tidak lagi memberikan akses pada semua orang. Aku memilih. Dan pilihanku tidak perlu disetujui siapapun. Suatu pagi, aku membuka album foto. Halaman demi halaman. Tawa, liburan, potongan hidup yang utuh dan retak. Aku berhenti di foto cucuku di depan rumah. Aku menyentuh tepinya, lalu menutup album dengan lembut. Aku menaruhnya kembali ke rak. Tidak tersembunyi. Tidak dipajang berlebihan. Di tempat yang aman. Rumah ini sunyi di jam 2. Dan sunyi itu kini milikku. Aku tidak menunggu suara. Aku mendengarkan diriku sendiri. Langkahku di lorong. Napasku di dapur. Detak jantung yang stabil. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap malam yang tenang. Tidak ada bayangan yang bergerak. Tidak ada permainan. Hanya waktu yang berjalan apa adanya. Aku tahu luka ini tidak benar-benar hilang. Ia menjadi bagian dari caraku berdiri, caraku menilai, caraku mencintai. Dan itu tidak apa-apa. Aku mematikan lampu satu persatu. Terakhir, lampu ruang tamu. Gelap turun dengan lembut. Aku berbaring dan menutup mata. Setelah suara menghilang, yang tersisa adalah hidup. Dan aku memilih untuk menjalaninya. Akhir yang tenang.